Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Masyarul muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Hud ayat 61 yang artinya, dan kepada Samud kami utus saudara mereka Saleh. Saleh berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunannya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat, rahmatnya lagi memperkenakan dan hambanya. Dari ayat ini kita bisa mengetahui bahwa Islam menghasung untuk bekerja dan memperhatikan masalah bekerja. Allah Subhanahu wa taala memuliakan siapa saja yang bekerja. Hal ini terlihat jelas saat Allah menjadikan bekerja itu sebagai salah satu bagian dari risalah yang Allah bebankan kepada manusia, yaitu risalah untuk memakmurkan dan menjadikan khalifah di muka bumi. Sebagaimana disebutkan dalam ayat tersebut, bila Islam menghasung umatnya untuk bekerja, maka demikian pula sebaliknya Islam memerangi sifat malas bekerja dan menggantung masalah rezeki kepada orang lain. Hal ini dalam rangka untuk menjamin adanya kehidupan yang mulia dan tidak membutuhkan kepada orang lain. Masyarul muslimin rahimakumullah.
Salah satu manifestasi terbesar yang menunjukkan perhatian Islam terhadap persoalan bekerja adalah bahwa Nabi Muhammad SAW setelah berhijrah ke Madinah dan beliau sudah merasa tenang dengan stabilitas urusan negara di sana. Beliau mengarahkan perhatiannya ke masalah pemanfaatan tanah dan penghasung para sahabat untuk bekerja di dalamnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan keputusan bahwa siapapun yang menghidupkan tanah yang mati, maka tanah tersebut adalah miliknya. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghasung banyak umat Islam agar tidak membatasi diri pada satu pekerjaan tertentu, karena semua pekerjaan adalah keharusan bagi umat ini dan mereka saling melengkapi. Rasulullah Sallallahu juga memuliakan para pengrajin. Masyarul muslimin rahimakumullah. Mungkin ada sebagian orang yang bertanya-tanya, mengapa seorang muslim harus bekerja? Ada beberapa jawaban untuk pertanyaan ini. Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Surah Al-Jumu'ah ayat 10. Ini penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa seorang muslim itu mesti menyeimbangkan urusan agama dan dunianya. Allah Subhanahu wa taala mewajibkannya salat, namun setelah salat Allah memperbolehkan untuk pergi bekerja, berusaha mendapatkan rezeki tanpa melupakan berzikir kepada Allah. Dengan demikian, dia senantiasa terus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala saat sedang bekerja. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, nafkahilah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu." Al-Baqarah ayat 267. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menghasung orang-orang beriman untuk bersedekah dari harta yang dihasilkan oleh mereka melalui pekerjaan yang mereka lakukan dengan tetap memperhatikan agar pekerjaan itu halal dan baik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seseorang memakan makanan yang lebih baik dari makanan hasil kerjanya sendiri. Sesungguhnya Nabi Allah Daud alaihissalam dahulu makan dari hasil kerjanya sendiri." Hadis riwayat Al-Bukhari di dalam sahihnya 2072 dari sahabat Al-Miqdam bin Ma'di Qarib radhiyallahu anhu. Dari sini bisa diambil pelajaran bahwa bekerja itu akan memelihara diri seseorang dari meminta kepada orang lain dan memberi manfaat kepada mereka. Bekerja juga menjadikan seseorang tersibukkan dari hal-hal yang diharamkan, dan perbuatan bekerja juga menjadikan seseorang tersibuk dari hal-hal yang diharamkan dan perbuatan yang sia-sia. Dan teladan dalam hal itu adalah Nabi Daud alaihissalam yang dahulu bekerja membuat perisai. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi zat yang di jiwaku ada di tangannya, salah seorang dari kalian mengambil talinya lalu memikul kayu bakar di atas punggungnya daripada mendatangi seseorang yang diberi kelebihan rezeki oleh Allah untuk meminta kepadanya lalu orang itu memberi atau menolaknya." Hadis riwayat An-Nasai nomor 2588 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Semakin mandiri seseorang dalam memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya, maka semakin baik untuk kesehatan jiwanya dan kemuliaan dirinya. Tidak ada sesuatu yang lebih memberatkan dalam jiwa seseorang setelah dosa yang dilakukannya melebihi merasa butuh kepada orang lain dan meminta sesuatu kepadanya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala suka apabila salah seorang dari kalian melakukan suatu pekerjaan, dia melakukan pekerjaan tersebut dengan sebaik-baik mungkin." Hadis riwayat At-Tabrani dalam
Mu'jam Al-Awsat nomor 897 dan Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman nomor 5312. Kata itqan secara bahasa berarti menyempurnakan atau mengajarkan dengan sempurna. Hal ini sebagaimana dalam hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, tawakal kepadanya, pasti kalian diberi rezeki. Sebagaimana burung diberi rezeki, burung pergi di pagi hari dalam keadaan kosong dan kembali di sore hari dalam keadaan perut kenyang. Hadis riwayat Ahmad 370. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, siapapun dari kalian jangan pernah malas dari mencari rezeki karena sudah berdoa, ya Allah, berilah hamba rezeki, sementara dia telah mengetahui bahwa langit tidak akan menurunkan hujan emas dan perak. Dengan demikian, mencari penghidupan itu bukan dengan berangan-angan atau berdoa semata, akan tetapi harus dengan bekerja. Kelemahan dan kemalasan seseorang dalam bekerja akan menjadi sumber bencana dan keterbelakangannya. Salah seorang ulama salaf berkata, sesungguhnya ada dosa-dosa yang tidak terhapus kecuali oleh rasa dan mencari penghidupan. Hal ini selaras dengan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim yang menyatakan bahwa musibah apapun yang menimpa seorang muslim berupa kelelahan, keresahan, sakit atau duri yang menusuknya, kecuali itu akan menjadi penghapus bagi dosa-dosa yang dia lakukan. Tentu saja dosa-dosa yang gugur karena lelah dan resah dalam mencari nafkah itu bukan dosa-dosa besar, namun dosa-dosa kecil. Sebab para ulama telah menegaskan bahwa dosa-dosa besar itu hanya bisa terhapus dengan taubat. Masyarul muslimin rahimakumullah. Sebagaimana sebagian besar dari kaum muslimin masih banyak yang punya persepsi bahwa bekerja itu bukan bagian dari ibadah. Mereka memandang bahwa ibadah itu yang hubungan seseorang dengan Tuhannya dalam bentuk melakukan ritual tertentu. Misalnya sholat, puasa, zakat, haji, membaca Al-Quran, berzikir, membaca salawat, dan seterusnya. Tidak pernah terbayang dalam benaknya bahwa bekerja itu merupakan salah satu fardu atau kewajiban agama yang sangat agung dan mulia. Akibatnya cukup serius. Terkadang seseorang dikenal sangat rajin ibadah yang bersifat ritual, namun giliran diminta untuk bekerja mencari nafkah untuk diri dan keluarganya, kurang giat dan semangat dalam bekerja. Akibat logisnya, akhirnya terperangkap dalam jurang kemiskinan yang menyesarkan. Syekh Abdullah Al-Mu'i berkata, mencari yang halal itu adalah kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Berusaha mencari rezeki adalah perkara yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan dianjurkan serta diwajibkan dan diharuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencari rezeki merupakan sesuatu yang telah ditetapkan oleh syariat dan diputuskan serta ditegaskan oleh akal sehat. Mencari rezeki yang halal dan bekerja adalah ibadah yang diridai di sisi Allah. Jika Anda bertujuan dengan bekerja itu untuk mampu memelihara diri Anda dari membutuhkan kepada bantuan orang lain dan meminta kepada selain Allah. Dari sini nampak jelas pentingnya meluruskan niat dalam bekerja agar seluruh kesusahan, kelelahan, kepedihan dan kepayahan yang dialami oleh seorang muslim dan upayanya untuk mendapatkan harta yang halal itu bernilai ibadah, mendapat pahala dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah ruginya seseorang kalau sudah merasakan begitu beratnya duka lara dalam mencari penghidupan namun niatnya bukan kebaikan. Keberhasilannya dalam mencari kekayaan agar mendapat popularitas dan pengaruh di
tengah-tengah masyarakat manusia. Semua jerih payah tadi tidak menjadi sesuatu yang bernilai di akhirat nanti, tidak mengurangi dosa dan tidak memberatkan timbangan amalan pada yaumul mizan. Sementara waktu, tenaga dan pikiran yang dicurahkan sama saja. Ini sebagaimana peringatan Nabi bahwa segala sesuatu itu tergantung kepada niat dan seseorang hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Siapa saja yang dihijrah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, maka dia hijrahnya adalah untuk Allah dan Rasulnya. Dan siapa saja yang berhijrah untuk dunia dan dia cari atau wanita yang hendak dia nikahi, maka hijrahnya adalah kepada apa yang dia tuju. Semoga kita semua dikaruniai kesadaran yang kuat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa meluruskan niat kita dalam bekerja, yaitu dalam rangka memenuhi kewajiban syariat, memberikan nafkah kepada diri sendiri dan orang yang menjadi tanggungan kita secara halal dan baik, dan bukan untuk bermegah-megahan dan menyombongkan diri di hadapan manusia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammad abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faya ayyuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ittiba'ah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullahal 'azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله
الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.